Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Bintang Teguh Suryati NIM 13, Francisca Romanatia NIM 19, Mutia Uzaya NIM 31, Namira Ayu Nauni NIM 39, dan Ratu Indira Mayangsari NIM 47 yang akan membahas terkait judul kandungan pengawet antimikroba atau efektivitas pengawet. Ke bagian pertama, tujuan, skop, dan prinsip pengujian. Tujuan dari efektivitas mikroba ini yakni untuk mengetahui atau melindungi sediaan terhadap pertumbuhan mikroba yang ada atau yang masuk dengan tidak sengaja selama atau sesudah proses produksi. Kemudian tujuan pengujiannya itu jika dalam USP dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada injeksi, kedua sediaan topikal yang berbasiskan air, ketiga sediaan oral yang melebihi antasid, yang bukan antasid, yang keempat yakni antasid dengan berbasis air. Nah, 4 kategori ini itu dikriteriakan berdasarkan cara atau rute pemberiannya. Nah, diharapkan dari formulasi yang mengandung bahan pengawet dalam 4 kategori tersebut itu dapat memenuhi standar dan kemanjuran minimal bagi yang dikemas dalam multiple dose ataupun single dose. Masuk ke skop pengujian yakni untuk semua produk sediaan yang memiliki berbasis air pada sediaan topikal, baik sediaan topikal untuk oral ataupun sediaan oral dan sediaan lain seperti tetes mata, telinga, hidung, dan sediaan steril. Dan biasanya skop pengujiannya itu untuk sediaan yang berbentuk likuida atau larutan dengan aktivitas air lebih dari 0,6. Lanjut ke prinsip pengujian yakni untuk menunjukkan efektivitas pengawet antimikroba yang ditambahkan sesuai prosedur dan kriteria keberterimaan pada monografi dan harus dihati-hatikan terhadap terjadinya suatu interaksi dengan pengawet. Karena pengawet ini bisa menimbulkan interaksi antar bahan jika tidak dihati-hatikan dalam formulasinya. Dan biasanya agen antimikroba yang paling umum digunakan itu jika dalam USP yakni yang memiliki gugus benzil alkohol, klorobutanol, fenol, ataupun masuk ke golongan 4 ester homolog dari A sampai hidroksibenzoat, yakni seperti metil etil, propil, dan butil paraben. Selanjutnya adalah cara pengujian. Pada pengujian ini digunakan 5 mikroba yaitu Candida albicans, Aspergillus brasiliensis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, dan Staphylococcus aureus. Sementara untuk media pembiakan dari inokulanya yang digunakan adalah soybean casein digest atau Saboraud dextrose agar. Lalu untuk prosedur pengujian yaitu menggunakan 5 wadah volume sediaan, di mana pada volume sediaan tersebut nanti akan ditusuk secara aseptik dengan menggunakan jarum melalui tutup wadahnya. Setelah itu 5 wadah sampel setelah ditusuk akan diinokulasikan dengan inokula baku sebanyak 0,5% hingga 1% dari volume sediaan sampel. Setelah itu sampel akan diinkubasi pada suhu 22,5 derajat plus minus 2,5 derajat Celcius. Setelah sampel diinkubasi, maka akan diambil sampel dari setiap wadah, kemudian diamati dan dicatat perubahan yang terjadi, lalu diuji dengan prosedur angka lempeng total, hingga nantinya didapat nilai angka lempeng total, yaitu jumlah koloni per mili, yang kemudian dihitung perubahan kadar koloninya pada interval pengujian sehingga akan didapatkan log reduksi. Berikutnya ada contoh kompendia. Salah satu contoh kompendia yang ada pada uji ini adalah obat tetes mata. Karena obat tetes mata ini merupakan sediaan steril, sehingga membutuhkan pengawet untuk menstabilkan sediaan agar base airnya tidak terdapat mikroba. Agen antimikroba ini harus ditambahkan kesediaan multiple dose atau sediaan yang digunakan dalam jumlah yang sedikit. Seperti obat tetes mata itu harus diberikan agen antimikroba. Kecuali sediaan tersebut mengalami kondisi sebagai berikut. Yang pertama itu dalam monografi itu tidak dianjurkan untuk digunakan antimikroba. Yang kedua itu kandungannya telah ada radionukleid dengan waktu paruh kurang dari 24 jam. Kemudian yang ketiga sediaannya tanpa agen tambahan atau telah memenuhi syarat dari uji efektivitas mikroba. Simulasi hasil dari uji efektivitas antimikroba didapatkan pengujiannya pada sediaan tetes mata.
Tetes mata yang diuji antimikrobanya yaitu merupakan perbandingan dari sediaan 1, yakni sediaan tetes mata latanoprost 0,005% dengan pengawet berupa benzalkonium chloride, serta sediaan kedua, tetes mata travoprost 0,004% dengan pengawet zofsia berupa buffer ionik yang mengandung borat, sorbitol, propylene glycol, dan zinc. Pada tabel pertama, pengujian dilakukan pada mikroorganisme yang tertera pada uji efektivitas pada USP atau GP, Japan Pharmacopoeia atau EPA, European Pharmacopoeia, di mana bakteri yang digunakan berupa Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, dan Escherichia coli. Dan kapang dan kamir berupa Candida albicans dan Aspergillus brasiliensis. Pada tabel kedua sendiri, untuk pengujiannya dilakukan pada semua waktu dan objek pengujian apabila dilihat dari protokol yang dilakukan, di mana waktu pengujian dimulai dari dimulainya pengujian tersebut hingga pengujian hari ke-28. Setelah perhitungan log reduksi, diketahui tabel hasil sebagai berikut. Apabila dilakukan perbandingan dengan kriteria persyaratan pada Farmakope 6 dan USP 43 pada sediaan golongan 1, tabel yang dilihat diutamakan pada besarnya log reduksi hari ke-7, 14, dan 28. Untuk kriterianya sendiri yaitu bakterinya koloni tidak kurang dari 1,0 log reduksi dari jumlah hitungan awal pada hari ke-7, tidak kurang dari 3,0 log reduksi dari hitungan awal pada hari ke-14, dan tidak meningkat sampai hari ke-28, di mana pada sediaan latanoprost ataupun travoprost diketahui telah memenuhi kriteria pengujian tersebut pada bakteri H. aureus, P. aeruginosa, dan E. coli. Sedangkan untuk persyaratannya untuk kapang dan kamir, koloni tidak meningkat dari jumlah hitungan awal pada hari ke-7, 14, dan 28. Pada sediaan pertama latanoprost yaitu diketahui log reduksi tidak meningkat pada mikroorganisme C. albicans dan A. brasiliensis. Namun apabila dilihat pada sediaan kedua travoprost, terjadi peningkatan pada log reduksi ataupun koloninya, sehingga dapat diketahui dan disimpulkan bahwa hanya sediaan latanoprost saja yang memenuhi kriteria pengujian pada Farmakope 6 dan USP 43. Persyaratan uji efektivitas pengawet antimikroba sendiri dibagikan menjadi 4 kategori, di mana kategori pertama itu untuk sediaan injeksi parenteral termasuk emulsi, sediaan tetes telinga, sediaan tetes hidung steril, dan sediaan tetes mata. Lalu kategori kedua itu untuk sediaan topikal yang dibuat dengan dasar atau pembawa air, sediaan tetes hidung non steril, dan emulsi termasuk sediaan yang dioleskan pada membran mukosa. Lalu kategori ketiga adalah sediaan oral selain antasida, dan kategori keempat adalah antasida yang dibuat dengan pembawa air. Lalu untuk persyaratan kategori pertama, koloni bakterinya tidak kurang dari 1,0 log reduksi dari jumlah hitungan awal pada hari ke-7 dan tidak kurang dari 3,0 log reduksi dari hitungan awal pada hari ke-14 dan tidak meningkat sampai dengan hari ke-28. Untuk kapang dan kamirnya, koloni tidak meningkat dari jumlah hitungan awal sampai hari ke-7, 14, dan 28. Untuk kategori kedua, koloni bakterinya tidak kurang dari 2,0 reduksi dari jumlah hitungan awal pada hari ke-14 dan tidak meningkat pada hari ke-14 sampai hari ke-28. Lalu untuk koloni kapang dan kamirnya tidak meningkat dari jumlah hitungan awal sampai hari ke-14 dan 28. Lalu untuk kategori ketiga, koloni bakterinya tidak kurang dari 1,0 log reduksi dari jumlah hitungan awal pada hari ke-14 dan tidak meningkat pada hari ke-14 sampai hari ke-28. Lalu untuk koloni kapang dan kamirnya tidak meningkat dari jumlah hitungan awal sampai hari ke-14 dan 28. Sedangkan untuk kategori keempat, koloni bakteri, kapang, dan kamirnya tidak meningkat dari jumlah hitungan awal sampai pada hari ke-14 dan 28. Jika ternyata sediaan tidak memenuhi persyaratan, maka dapat dikatakan bahwa pengawet yang digunakan tidak efektif untuk melindungi sediaan terhadap pertumbuhan mikroba. Oleh karena itu, dapat dilakukan pengkajian ulang pada formulasi sediaan yang diuji. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.